Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alirisya Madani dari program studi dari Prodi Informatika dengan NIM F1E3250666. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik dasar dan materinya adalah ukuran penyebaran data. Dari Pak Rahmat, Asar, Eskom, dan Mkom. Aduh. Nah, apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah nilai statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebar atau bervariasi dari nilai pusatnya, atau yaitu adalah mean, median, atau modus. Nah, kalau semua data hampir sama atau penyebaran kecil, kalau semua data hampir sama, itu tandanya adalah penyebaran kecil. Kalau data berbeda-beda jauh, itu adalah penyebaran besar. Ya, kalau ukuran pemusatan memberi gambaran umum dengan satu angka, ukuran penyebaran memberi tahu kita apakah data itu seragam atau bervariasi. Kenapa kita harus belajar ini? Menilai kestabilan data, apakah data seragam atau banyak variasinya. Melengkapi ukuran pemusatan, rata-rata saja tidak cukup, karena dua kumpulan data bisa punya rata-rata sama, tapi tingkat penyebarannya yang sangat berbeda. Mendeteksi outlier membantu tahu apakah ada nilai ekstrim yang jauh dari data lainnya. Dipakai di banyak bidang: ekonomi, kesehatan, pendidikan, bisnis, dan riset dan teknologi. Apa saja sih contoh di dalam dunia nyata? Nah, yang pertama adalah contoh di dalam bidang pendidikan, bisnis dan ekonomi, kesehatan, teknologi dan sosial media. Nah, yang pertama adalah pendidikan, di mana contohnya seperti dua kelas punya rata-rata nilai ujian yang sama, misalnya 75. Tapi kalau di kelas A simpangan bakunya kecil, 70-80, berarti nilainya merata. Di kelas B simpang bakunya besar, 40-95, berarti perbedaan kemampuan antar mahasiswa sangat tinggi. Nah, yang kedua dalam bidang bisnis dan ekonomi. Yang pertama adalah perusahaan membandingkan penjualan produk, yang dimana rata-rata omset dua cabang sama-sama 100 juta. Tapi cabang pertama stabil, rentang nilainya adalah 95-105 juta. Sedangkan cabang kedua tidak stabil, rentang nilainya 50-150 juta. Ini membantu manajemen menentukan strategi. Nah, yang ketiga ada contoh dalam bidang kesehatan, yang dimana yang pertama peneliti membandingkan dua obat. Nah, obat A menurunkan tekanan darah rata-rata 10 poin dengan simpangan baku yang kecil, hasilnya konsisten. Yang kedua, obat B menurunkan rata-rata 10 poin juga, tapi simpangan bakunya sangat besar, yang dimana hasilnya tidak konsisten. Yang keempat adalah contoh dalam bidang teknologi dan sosial media, yang dimana pertama YouTuber melihat rata-rata views 50.000 per video. Yang kedua, kalau penyebaran kecilnya 40-60.000, berarti penonton setia. Nah, kalau penyebaran besarnya sampai 10.000 sampai 200.000, berarti performa konten tidak stabil. Nah, itu tadi contoh-contoh pemusatan data di berbagai bidang di dunia nyata. Nah, di sini selanjutnya adalah penyebaran data yang paling umum. Di sini terdapat
jangkauan range, jangkauan atau range, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Nah, selanjutnya adalah jangkauan atau range, yang dimana jangkauan atau range ini adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Range memberitahu kita seberapa lebar data yang tersebar dari nilai minimum sampai maksimum. Nah, di sini rumusnya adalah range sama dengan Xmax kurang Xmin. Xmin itu adalah rumus dari jangkauan range. Nah, yang kedua adalah simpangan rata-rata atau mean deviation, yang dimana simpangan rata-rata atau mean deviation adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata dari selisih mutlak antara setiap data dengan nilai rata-ratanya atau mean. Simpangan rata-rata memberitahu seberapa jauh secara rata-rata tiap ada menyimpang dari mean. Nah, rumusnya adalah simpangan rata-rata total dari data ke I dikurang mean atau rata-rata per banyaknya data. Nah, itu adalah rumus dari simpang rata-rata. Yang ketiga adalah simpangan baku, yang dimana atau standard deviation. Simpangan baku atau standard deviation adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data-data menyebar dari nilai rata-rata atau mean. Kalau simpangan baku kecil, data cenderung rapat di sekitar rata-rata. Kalau simpangan baku besar, data lebih bervariasi dan jauh dari rata-rata. Nah, di sini terdapat dua rumus. Yang pertama adalah rumus data tunggal dan data berkelompok. Kalau rumus data tunggal yaitu adalah simpangan baku total dari data ke I dikurang data mean atau rata-rata dipangkatin 2 per banyaknya data. Nah, kalau data berkelompok adalah simpangan baku sama dengan total dari frekuensi pada kelas I. Nah, yang terakhir adalah varians. Varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata kuadrat selisih tiap data terhadap mean atau rata-rata. Varians mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Tetapi karena dihitung dengan kuadrat